bahwa indahnya kehidupan Nabi dan rumah tangganya itu tidak bisa diceritakan hanya oleh satu istri. Indahnya Nabi dan rumah tangganya itu harus dikisahkan oleh 11 istri baru selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa syafi'ina wa imamina wa qudwatina wa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya alim. Amma ba'd. Saya ingin sampaikan ada kalimat bagus dari seorang pakar psikologi dari Riyadh, Pak. Namanya Profesor Dr. Thariq Al-Habib. Masih hidup orangnya, masih cukup muda. Beliau membahas ilmu psikologi, tapi beliau punya kedekatan dengan ilmu Islam itu kuat sekali. Profesor Dr. Thariq Al-Habib, beliau mengatakan, suatu hari saya ke Madinah. Beliau tinggal di Riyadh, saya ke Madinah. Saya renungi di samping rumah Nabi itu, mengapa ya Nabi istrinya banyak? Itu saya renungi. Beliau sebagai seorang pakar psikologi kan tahu persis tentang namanya ahli psikologi, Pak. Jadi punya gimana ya rasanya itu. Tapi beliau ingin renungi kenapa Nabi istrinya banyak. Kemudian beliau katakan, sampailah saya pada sebuah hikmah yang besar, bahwa indahnya kehidupan Nabi dan rumah tangganya itu tidak bisa diceritakan hanya oleh satu istri. Indahnya Nabi dan rumah tangganya itu harus dikisahkan oleh 11 istri baru selesai. Ya? Antum paham? Atau gak paham? Jadi ketawa jadi. Makanya kasihanilah diri masing-masing para bapak-bapak ini. Hidupnya gak indah-indah amat. Satu istri cuma cukup untuk menjelaskan. Itu kisahnya udah habis. Udah habis kisahnya. Iya kan? Gak ada indah hidup kita nampaknya, satu istri udah selesai kisahnya. Ini pembahasan pakar psikologi menjelaskan, coba merenungi itu. Makanya antum indahkan diri, ya kan? Diindahkan diri, biar bisa diceritakan oleh banyak yang lainnya. Baik, teman-teman Allah. Nabi mengajari kita tentang tema berkomunikasi dengan para istrinya. Dan komunikasi Nabi indah sekali. Seorang ahli parenting dari Kuwait, Dr. Jasim Al-Mutawwa, beliau pernah menulis tulisan bagus tentang komunikasi Nabi dan istri-istrinya. Beliau menyampaikan bahwa menyebutkan detail contoh-contoh tentang komunikasi dengan kata, gitu ya. Kemudian komunikasi tanpa kata, nonverbal, gitu ya. Komunikasi tanpa kata itu juga bermacam-macam lagi yang lainnya. Dan saya sering ceritakan, bahkan Nabi itu kadang-kadang komunikasinya tidak menggunakan kata-kata, tidak menggunakan bahasa tubuh, tapi menggunakan bahasa aroma. Itu sampai level komunikasi level tinggi itu, Pak. Sampai menggunakan bahasa aroma. Itu memang kejadian. Ya, dan sudah tahu kan kisahnya? Saya sering kisahkan bahwa ketika Hafsah punya masalah dengan Rasul, maka Hafsah meminta tolong pada Aisyah radhiyallahu anha, saya punya masalah sama Rasul. Kalau kamu bisa menyelesaikan masalah ini, bisa mendamaikan kami, maka satu jatah malam saya kasih kamu. Nah, dulu jatah malam tuh buat itu, Pak, berbayaran dulu. Indah kan? Nggak ngerti, antum mah nggak ngerti. Wong saya ngomong indah nggak ada yang ngerti kan, kecuali yang nyoba. Maka ketika Aisyah mampu menyatukan kembali Hafsah dan Rasul, itu disatukan itu. Dapat kan? Nabi nggak tahu kisah ini. Dan Aisyah radhiyallahu anha itu punya kebiasaan untuk mengingatkan Nabi bahwa malam ini adalah jatah saya, dia menggunakan parfum khusus.
Nah, itu komunikasi dengan parfum. Dia pakai parfum khusus yang begitu dia pakai, gak usah ngomong. Nabi juga tahu, saya diingatkan Aisyah itu. Maka alangkah kagetnya Nabi ketika hari itu mencium aroma Aisyah radhiyallahu anha. Loh, kata Nabi bilang ke Aisyah, ini bukan malammu. Kata Aisyah, aku punya kisah di balik ini. Nah gitu itu. Tadi itu kisahnya. Jadi Aisyah nggak perlu bicara gitu. Lihat teman-teman, komunikasi Nabi itu sampai level itu. Sampai level itu. Gitu ya. Ya memang kita harus belajar semua. Saya juga perlu belajar banyak hal itu ya. Dan apalagi di masa-masa yang memang genting. Kadang-kadang teman-teman lihat ya. Itu kan komunikasi. Kadang-kadang komunikasi Nabi juga macet karena masalah. Yang paling parah adalah ketika Nabi SAW menjauhi dan tidak mau diajak bicara istrinya 1 bulan lamanya. 1 bulan lamanya. 29 hari. Detail disebutkan kisahnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Saya kisahkan ini kisahnya, mungkin nanti dikisahkan oleh Umar radhiyallahu anhu. Umar menyampaikan bahwa kata Umar, saya punya tetangga, kan Umar itu nanti rumahnya agak jauh dari Masjid Nabawi. Dan dia ngajinya kan gantian sama tetangganya ya kan? Gantian, sebagaimana dalam hadis yang disampaikan bahwa kata Umar, saya itu ngaji gantian sama tetangga saya. Hari ini saya ngaji, dia nyari duit, ya kan? Besok dia ngaji, saya nyari duit, gitu ya. Itu kerjasama dengan tetangga itu sampai level itu dulu, sahabat itu. Nanti akan tukar informasi ilmu. Suatu hari pas yang bagiran ngaji adalah tetangga saya, datang dia ke saya, kemudian dengan wajah panik gitu, kemudian dia mengatakan, wah ini ancaman besar, ini celaka besar. Kata Umar, karena waktu itu sahabat sedang membicarakan akan ada rencana serangan dari musuh Islam. Apakah mereka sudah datang? Bukan itu. Tapi Nabi menceraikan semua istri-istrinya. Itu isu menyebar di kalangan sahabat. Dan kadang-kadang begitu teman-teman ya. Isu menyebar di kalangan sahabat bahwa Nabi menceraikan semua istri. Nah, Umar kan punya putri. Umar langsung bergegas pergi ke rumah Hafsah. Temui Hafsah, dimarah itu Hafsah. Ini mesti kamu gara-garanya nih. Gitu ya. Mesti kamu nih gara-garanya, dimarahi oleh Hafsah. Kemudian ditanya apa sebabnya? Apa kamu diceraikan Nabi betul? Jawaban Hafsah, saya tidak tahu. Istri mah tidak tahu. Tapi bahwa Nabi tidak mau bicara, iya, dengan kami. Maka kemudian Umar mencari Nabi di mana adanya. Nabi itu menyendiri, Pak. Tidak mau ditemui oleh siapapun istrinya. Istri sekian banyak itu tidak ada satupun yang diizinkan menemui Nabi. Nabi menyendiri di sebuah tempat yang kecil, menyendiri di tempat itu. Kemudian tempat itu dijaga oleh seseorang, jadi tidak boleh semua orang menemui beliau. Kemudian Umar minta izin ke penjaganya, tolong sampaikan Umar ingin ketemu, apakah diizinkan? Gitu ya. Dan singkat kata diizinkan. Rasul Umar datang, dilihat wajah Nabi sangat sedih. Kata Umar, saya lihat Nabi wajah sangat sedih. Begitu sedih itu Umar ceritanya pengen menghibur Nabi SAW. Kita ingin hibur supaya Nabi senyum lah, kasihnya Nabi Masya Allah sedih. Sahabat nggak ridho Nabi sedih itu. Maka Umar radhiyallahu anhu beliau ingin menghibur Nabi. Kemudian lihat cara Umar menghibur, namanya juga Umar, Pak. Mau menghibur bikin lucu, gimana lucunya Umar, ya kan? Tapi gitu, Nabi nanti ya senyum lah gitu ya. Umar mengatakan gini, ya Rasulullah, kalau ini istri saya itu kira-kira nih Rasulullah, kalau saya pukul patah lehernya, loh, orang mau ngelucu kok ngomongin pukul dan patah leher, Pak. Tapi itulah Umar, kalau saya pukul, saya patahkan lehernya, kira-kira apa yang akan kalian lakukan pada saya? Nabi juga tahu ini juga andai kan itu nggak kejadian, nggak mungkin juga kejadian gitu ya. Nabi senyum, begitu senyum baru Umar masuk. Ya Rasulullah, apakah betul kau ceraikan istri-istrimu? Gitu ya. Jadi sahabat tuh Masya Allah dengan Rasul tuh nyari celah Nabi bahagia. Baru nanya. Kata Nabi tidak. Begitu tidak tuh Umar sampai takbir. Allahu Akbar, sampai takbir, senang sekali. Ternyata nggak benar berita di luar. Kata Nabi tidak, saya tidak menceraikan istri saya. Cuma saya tidak mau ditemui oleh istri saya itu.
Sudah tidak mau ditemui, dan Umar menggambarkan detail, Pak, sampai Umar tuh nangis. Umar mengatakan bahwa tempat yang sempit itu, kemudian kata Umar, saya melihat ada satu rak, ada satu tempat itu makanan. Nggak ada makanannya, cuma gandum paling 1 sok. Kemudian ada kirbah, ada satu tempat dari kulit, itu tempat air. Tapi tempat airnya sudah kering, karena sudah lama nggak ada airnya kan, itu kan kulit, Pak. Kalau nggak kena air kan nggak basah dia. Jadi sudah kering, dia keras dia. Karena sudah lama nggak ada airnya. Tidak ada apa-apa di situ. Umar nangis. Kemudian Umar mengatakan, sampai Nabi mengatakan, apa yang buat menangis wahai Umar? Umar mengatakan, ya Rasulullah, karena Umar melihat ada bekas tidur Nabi membekas di tikar. Ada cuma tikar, Nabi tidur di situ, kemudian terlihat bekas tikar itu di badan Nabi SAW. Umar mengatakan, ya Rasulullah, para kaisar, para kisra, pemimpin-pemimpin besar itu, mereka itu hidup dengan begitu mewahnya. Padahal engkau adalah Rasul, engkau adalah orang pilihan Allah. Apakah layak engkau hidup dengan cara seperti ini? Gitu. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, wahai Umar, tidakkah kamu ridho mereka dapat dunia dan kita dapat akhirat? Kalimat Rasulullah SAW. Itu Rasul kita. Maka disitulah Nabi diam diri, tidak mau ditemui istrinya. Antum tahu, 29 hari. Hari ke-30 Nabi kembali, kemudian Nabi menemui istrinya, dan yang pertama kali ditemui adalah Aisyah radhiyallahu anha. Begitu ketemu Aisyah radhiyallahu anha, maka Nabi mengatakan kepada para istri lain, pulanglah kalian ke rumah ayah ibu kalian, mintalah pendapat kepada mereka tentang bahwa aku diminta Allah untuk memberikan pilihan pada kalian. Itu surat Al-Ahzab 28-29 itu. Ya ayuhan nabi, qul li azwajik in kuntunna turidna al-hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Itu kalau kalian inginnya dunia akan saya beri, tapi saya cerai baik-baik. Tapi kalau inginnya Allah, hari akhir, kehidupan akhirat, maka Allah telah menyiapkan pahala yang besar bagi orang-orang yang baik di antara kalian, gitu ya. Dan Nabi minta silahkan diskusi dengan keluarga masing-masing. Ini tawaran perintah Allah SWT. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang apa sebabnya Nabi marah. Nabi sangat marah pada istrinya. Jadi Nabi tidak mau ditemui itu karena Nabi sangat marah pada istrinya. Jadi memang ada ya naik turun keluarga itu, Pak. Justru disinilah indahnya keluarga Nabi. Keluarga Nabi itu bisa ditiru. Bisa ditiru, bukan semuanya rumah tangga tanpa masalah, nggak ada rumah tangga tanpa masalah. Rumah tangga Rasul pun ada masalahnya. Sampai masalahnya kayak begini loh. 1 bulan nggak ada komunikasi. Karena Nabi marah sama istri-istrinya. Para ahli ilmu berbeda pendapat tentang kenapa marah. Nanti disimpulkan oleh Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa semua sebab yang disebutkan itu bisa jadi terakumulasi. Nah gitu ya, hati-hati itu, akumulasi masalah. Karena ada sebagian riwayat yang mengatakan kemarahan Nabi itu ini ada dalam surat Tahrim itu, berhubungan dengan masalah Hafsah yang membocorkan hal yang rahasia kepada Aisyah, padahal Nabi sudah minta pada Hafsah, rahasiakan masalah kita ini. Dibocorkan pada istri yang lain yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Itu surat At-Tahrim. Apa masalah itu? Ulama juga ada 2 pendapat tentang apa masalahnya. Sebagian mengatakan ada peristiwa antara Rasul, Hafsah dan Maria Al-Qibtiyah, istri Nabi. Ada yang mengatakan itu istri Nabi, ada yang mengatakan tidak dinikahi, dari budak dan seterusnya. Dari Maria Al-Qibtiyah itu. Dan antum sudah tahu kisahnya? Oh, tidak tahu. Saya kisahkan sedikit. Rasul waktu itu Hafsah sakit. Begitu Hafsah sakit, Hafsah itu minta pulang, jadi dirawat di rumah orang tuanya. Diizinkan oleh Nabi SAW. Kemudian Maria itu rumahnya tidak ada di samping masjid. Kalau istri Nabi itu rumahnya di samping masjid itu. Tapi kalau Maria Al-Qibtiyah itu rumahnya ditaruh di arah Kuba, Masjid Kuba. Jadi agak lumayan jauh, sekitar mungkin 5 kilo gitu ya dari itu. Nah, suatu hari itu
ketika Hafsah pulang ke rumah, maka Maria itu masuk ke rumahnya Hafsah. Rumahnya Hafsah itu posisinya hari ini nggak ada rumahnya. Posisinya adalah kalau bapak-bapak mengucap salam ke Rasul, di mana bapak-bapak berdiri itu rumah Hafsah. Tahu Bapak ya? Yang pernah umroh haji tahu. Jadi bapak-bapak kalau mengucap salam ke Rasul yang hari ini masuk dari babus salam itu, nanti keluarnya di bab baki itu, maka di mana bapak-bapak berdiri mengucap salam ke Rasul, itulah rumahnya Hafsah dulu. Waktu Hafsah sakit kan pulang. Nah Maria itu main ke rumahnya Hafsah itu, masuk ke rumah Hafsah, ada Nabi di sana. Ternyata Hafsah hari itu pulang ke rumahnya. Dilihatnya ada Maria, marah besar Hafsah radhiyallahu anha, marah ke Nabi SAW. Gitu ya, bapak-bapak hati-hati itu. Walau itu halal buat anda, hati-hati. Masuklah ke situ dan Hafsah marah, kemudian Nabi minta baik. Ini masalah ini tolong dirahasiakan saja antara aku dan kamu, Rasul dan Hafsah. Hafsah nggak nahan, Pak, nggak tahan, mungkin nggak tahan dengan marahnya, cerita dia ke Aisyah. Nah gitu. Dan Nabi marah karena ini masalah rahasia. Rahasia ini tidak boleh diumbar begitu. Oke. Masalah yang kedua tentang tema itu adalah tema minuman madu itu. Ya, kisah minum madu yang saya sudah pernah ceritakan tentang ini gara-gara madu ngasih madu, ya. Jadi dikasih minuman madu itu, disebutkan di rumahnya Zainab binti Jahash radhiyallahu anha. Nabi kan keliling ke rumah istrinya ya, kalau pagi dan sore hari satu-satu ditemui. Masuk ke rumah Zainab nggak keluar kelamaan itu. Istri lain sudah nunggu kan giliran untuk ditemui Nabi. Ternyata Nabi disuguhi madu dikasih ke Nabi, disuguhkan ke Nabi, Nabi minum dulu dan seterusnya. Dan itu ternyata Aisyah dan Hafsah radhiyallahu anha ini berkolaborasi untuk mengatakan ke istri, yuk kita sampaikan ke istri lain, ya kan, bahwa nanti kalau Nabi datang ke rumah-rumah kalian, katakan aroma mulutmu tidak sedap ya Rasulullah. Madu apa? Madu kan nggak ada masalah. Madu itu malah membuat menetralkan, ya kan? Nggak ada. Jadi itu karena masalah kecemburuan semuanya. Disitulah kemudian Nabi sampai mengatakan kalau gitu Nabi saat itu mengharamkan meminum madu. Itulah yang kemudian ditegur Allah di ayat pertama surat At-Tahrim itu. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka tabtaghi mardata azwaji wallahu ghafurur rahim. Jadi Allah tegur, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Itu kisahnya. Ya. Kita yang ketiga yang disebut akumulasi. Yang ketiga adalah bahwa dari tahun ke tahun ekonomi Nabi dan sahabat itu kan grafiknya naik gini, Pak. Terus naik, jadi makin sahabat itu makin hari makin kaya. Tapi kehidupan Nabi nggak kunjung kaya. Padahal Nabi itu bisa punya hak yang lebih besar dibandingkan muslimin lain. Contohnya ada fai. Fai itu kan harta rampasan perang yang itu murni Nabi yang punya hak mengaturnya. Itu fai, beda dengan ghanimah. Maka istri-istri Nabi pernah mengatakan, ya Rasulullah, putri-putri Persia itu hidup dengan begitu nyaman dan mewahnya. Sementara engkau adalah Rasul yang lebih mulia daripada Persia. Tidakkah kau izinkan kami hidup seperti mereka? Itu membuat Nabi marah. Marahlah. Kenapa tidak? Masa iya pantas istri Nabi ngomongin duit belanja. Itu maksudnya. Jadi Masya Allah, ya sesuaikan dirilah para ibu-ibu ya, menyesuaikan diri, Masya Allah. Gak pantas lah, pembahasannya ini pembahasan akhirat, pembahasan peradaban, terus tiba-tiba ngomongin uang belanja. Bukan gak boleh sih Bu, kalau kurang belanja besok nanti malam minta juga gak apa-apa. Tapi maksud saya pembahasannya jangan ingin hidup seperti putri Persia. Maka Nabi marah. Nah ulama mengatakan, Imam Ibnu Hajar mengatakan bisa jadi tiga hal itu adalah akumulasi. Tergabungkan itu membuat Nabi sangat marah pada istri-istrinya dan terjadilah peristiwa Nabi menjauhi istrinya 1 bulan lamanya. Gitu. Jadi rumah tangga Nabi itulah ada fluktuasi naik turunnya kayak gitu. Justru itu situ indahnya. Karena ternyata di situ ada masalah
Dan kita ini diajari langsung oleh Nabi bagaimana cara menyelesaikannya. Masalahnya apa, cara menyelesaikannya apa. Gitu ya. Kecemburuan Nabi SAW, kecemburuan istri-istri Nabi. Kecemburuan istri-istri Nabi itu ada kalanya Nabi sikapi dengan senyum-senyum aja. Disenyumi beres, selesai urusannya. Lagi cemburu. Ya. Cemburu. Bahkan ketika sahabat pun tahu bahwa istri Nabi lagi cemburu, simpen. Nabi cuma mengatakan gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Simple gitu ya. Tapi ada cemburu yang oleh Nabi dimarahi. Sampai Nabi mengatakan aja'aki syaitanuki, apakah datang setan kalian? Apa datang setanmu? Itu Nabi bicara sama Aisyah ketika Aisyah mencemburui Nabi saat Nabi sedang ingin berbuat kebaikan. Nabi lagi berbuat kebaikan. Malam hari Nabi ke Baqi untuk dengan sendiri betulus, tidak ada apapun, nggak ada yang tahu. Nabi dengan tulusnya mendoakan para sahabat yang telah meninggal dimakamkan di Baqi. Diikuti Aisyah radhiyallahu anha, dan babnya di kepala Aisyah hanya ketakutan Nabi ke rumah istri yang lain. Gitu. Jadi makanya ibu-ibu kalau cemburu mohon yang berlevel, berkelas gitu ya. Karena di saat itu Nabi langsung bilang, setanmu lagi datang ya. Jadi ada kalanya disenyumi Nabi SAW. Karenanya bapak-bapak juga harus berilmu, tahu cemburu mana yang harus disenyumi saja dan cemburu mana yang harus Anda tegur. Jangan ngamuk mulu kerjaannya bapak ya, gitu ya. Jadi memang ada berbeda levelnya. Harus belajar. Harus kita pelajari itu semuanya. Cuma ambillah sebuah semangat bahwa rumah tangga itu kalau dibina dengan sangat baik, maka perbaikan umat ini bermula dari rumah tangga kita itu.